Panen Karya Project, peningkatan peserta didik SMA Negeri 1 Cimahi dengan tema meniti tradisi berkawan alam, menjunjung ulung dengan jiwa entrepreneur, digelar SMA Negeri 1 Cimahi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang menjadi latar belakang dilaksanakannya P5 di SMA Negeri 1 Kota Cimahi adalah SMA Negeri 1 Cimahi merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum merdeka terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan pembelajaran kokurikuler. Pada kegiatan pembelajaran kokurikuler terdapat proyek peningkatan profil pelajar Pancasila P5 yang memberikan kesempatan para peserta didik mengeksplorasi ilmu pengetahuan serta menguatkan pengembangan 6 profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada masa lalu yang perlu dilestarikan. Kearifan lokal dapat berupa diberi keleluasaan untuk melakukan kampung naga dan puja. Ini adalah hasil siswa pada proyek agar Maya pada senantiasa terjaga sebagai gaya bagi hidup yang senang. Kain yang dipakai ini adalah produk yang bahan alami yang ada di lingkungan sekitar dengan teknik ponding dan teknik steam. Dan produksi makanan yang ada di Jawa Barat yang kelas ini berbeda, nanti dapat dilihat oleh kegiatan ini disebutnya P5 atau Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu merupakan penjabaran dari kurikulum merdeka, Pak. Jadi nanti dari hasil pembelajaran di kelas, kemudian ada praktek ke lapangan, nanti hasilnya dipamerkan dalam bentuk kegiatan seperti ini. Panen karya disebutnya. Bisa juga dalam bentuk yang lain. Kita berharap anak mencintai lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa entrepreneur gitu, dan sebagainya. Di antaranya hasil dari kreasi atau juga mengungkapkan hasil-hasil dari pembelajaran, nanti anak diharapkan dengan tumbuh dengan baik, jiwa-jiwa wirausahanya, kemudian sifat kearifan lokalnya misalnya gotong royong dan sebagainya. Ya karena kurikulum ini baru, Pak, jadi rata-rata memang setiap sekolah masih belajar gitu, Pak, masih mencoba-coba meraba-raba lah istilahnya. Kita juga banyak belajar dari sekolah lain. Contoh kemarin ada kegiatan di SMA 1, misalnya SMA 13, SMA 23 dan seterusnya. Kita coba diutus misalnya minimal kurikulum atau teman-teman yang lain di staf, supaya mereka melihat bagaimana misalnya berupa kegiatan panen karya atau mungkin bentuk-bentuk yang lain yang merupakan hasil penjabaran dari proses di kelas gitu. SMA Negeri 1 Cimahi memilih 3 tema pilihan penguatan proyek profil pembelajaran Pancasila P5, yaitu kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, dan kewirausahaan dari 6 tema P5 yang tersedia.
Ya, baik. Jadi kami sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, yaitu menjadi sekolah IKM tahap kedua, mandiri berubah. Jadi kalau mandiri berubah, kita bisa buat sendiri perangkat atau juga kita masih bisa copy paste. Tapi mungkin karena budaya sekolah, jadi kami semua perangkat itu membuat sendiri. Demikian juga yang proyek P5. Karena mungkin berbasis budaya sekolah juga, kita tuh mungkin menyamakan dengan kegiatan kita di lalu. Kita sudah pernah mengadakan seperti ini yang berbasis project, namanya dulu sampai jilid 3, Pak. Iya, yang pertama yaitu mengembangkan budaya daerah Subang Sisingaan, yang kedua tari topeng Mimi Lasmini, iya gitu. Jadi yang ketiga itu wayang golek Asep Sunaria, ya. Jadi kita selalu berbasis data primer, jadi kita selalu mengambil data yang benar gitu. Jadi langsung ke lapangan. Demikian juga maka kami dengan Bapak Kepala Sekolah mengembangkan proyek ini berdasarkan data primer. Kearifan lokal itu kami ingin mengetahui lebih jauh tentang kampung Naga di Tasik, mungkin kata anak-anak orang barat ya yang menemukannya kok kita tidak bisa, kita tidak tahu. Tapi ternyata tadi kan ada juga anak bahwa kalau berbasis data sekunder, yaitu di internet ataupun buku-buku, ternyata tidak seperti apa yang mereka dapatkan. Jadi jauh berbeda, mungkin tentang jumlah, tentang bagaimana tata cara kehidupan. Pada saat mereka datang, mereka baru mengerti, oh seperti itu ya Bu, dan lain sebagainya. Kemudian kewirausahaan, untuk menciptakan entrepreneur jiwa muda, maka kami juga membawa anak-anak itu langsung turun kepada manajemen dodol piknik, karena itu berbasis tradisional ya Pak, pengusaha nasional yang memang sudah bertahan hampir selama 60 tahun. Jadi kami bawa ke sana, yang alhasil ibu bapak mungkin harus ini mencicipi karya anak gitu. Jadi dan herannya anak-anak itu tidak dibantu oleh orang tua. Jadi menciptakan. Jadi sebelum mereka membuat karya, mereka ini dulu Pak meneliti pasarnya. Misalnya kenapa mereka membuat bakso? Oh, karena bakso disenangi anak-anak muda. Jadi memang kita tidak benar-benar bagaimana membuat usaha dari mulai perencanaan, budget biaya, ekonominya masuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau gaya hidup berkelanjutan, kami ingin mendaya upayakan apa yang ada di sekitar kita untuk bisa dikembangkan menjadi ketahanan juga, ketahanan ekonomi gitu asalnya gitu ya. Itu ekoprint itu Pak, karena kan bahannya itu nggak usah beli. Jadi mereka dan mungkin Bapak tadi itu mungkin jadi kalau P5 di SMA 1 mungkin khasnya adalah selalu berdasar data primer. Jadi kita enggak hanya berbasis literasi saja, tapi kita langsung datang ke tempatnya itu. Berbagai hasil karya mulai dari diorama miniatur rumah adat, kuliner, fashion, dan pagelaran seni ditampilkan para siswa.